Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Qala Allah ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syahidin amma ba'du. Para hadirin pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini itu sebagai penebus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini membuktikan bahwa kita adalah benar-benar orang yang cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkumpulnya kita di tempat ini mudah-mudahan keburukan-keburukan kita diganti dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disehatan badan, dimurahkan rezeki, dan mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa dan tak henti-hentinya kita selalu sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, tadi kita sudah membaca Maulid At-Tibari. Maulid At-Tibari ini sungguh sangat luar biasa. Kenapa dikarang oleh seorang ulama yang ternama di Yaman. Nama beliau adalah Abdurrahman At-Tibari. Di antara amaliyah ini, di antara amal-amal yang beliau amalkan, beliau itu pengarang Maulid At-Tibari ini disuruh membaca surah Al-Fatihah. Kalau ada orang yang datang berbilang ke masjid, maka disuruh baca surah Al-Fatihah. Datang baca surah Al-Fatihah. Boleh baca surah Al-Fatihah pulang. Ketika dikabuli kepada sini ya Syekh, dia ini kabuli baca surah Al-Fatihah. Ada apa? Lalu dia Syekh tadi dia mengarang Maulid At-Tibari. Guru-guru itu telah bermimpi seakan-akan kiamat telah tiba. Kiamat telah tiba. Maka di dalam mimpi itu pada saat kiamat ada panggilan, ya ahli Yaman, udkhulul jannata. Wahai orang-orang Yaman, masuklah ke surga. Nanti panggil orang-orang Yaman, saya orang Minang Abang. Kalau kata beliau, ditakuni kenapa orang-orang Yaman itu dipanggil supaya masuk surga. Ternyata orang-orang Yaman
itu ketujuh membaca surah Al-Fatihah. Dan memang orang-orang di sana itu ketujuh membaca surah Al-Fatihah. Nah, apabila ada makam aulia Allah, makam wali-wali Allah, mereka akan baca surah Al-Fatihah. Walaupun ibaratnya itu ada singgah. Kita melewati kuburan para wali-wali Allah, sekedar lewat saja, itu mereka baca Al-Fatihah. Bahkan ini surah Al-Fatihah luar biasa. Kalau kita ada hajat, kalau kita ada keperluan, maka niatkan baca surah Al-Fatihah. Misalnya kita hendak berisi sepeda motor. Nah, kalau berisi sepeda motor, maka amalkan surah Al-Fatihah ini. Kayak apa mengamalkannya? Amun melihat sepeda motor, baca Al-Fatihah. Melihat sepeda motor apa yang Anda? Beroka apa namanya? Mio. Melihat sepeda motor Mio, Al-Fatihah. Nyatakan, ya Allah, Tuhan itu dapat juga sepeda motor yang kayak itu. Ada hendak begini. Nah, pastor. Nanti itu sudah ada. Kelihatan dari alurnya. Tapi depan kepada. Nah, maka amalkan surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah. Kayak apa? Amunnya batamuan Al-Fatihah. Nah, nyatakan ya Allah, mudah-mudahan itu jadi bini aku. Amin. Menang sudah begini jangan. Ini pas saja. Nang belum begini lah. Ya kada tahu nang begininya tadi. Bacakan Fatihah. Manta tamu mulai jauh nah sudah ada terus Al-Fatihah ya Allah. Jangan keberkahan surah Al-Fatihah. Dan ini jadi bini aku. Amin. Amalkan baca surah Al-Fatihah. Ini bagus. Kalau perlu ditambah dengan salawat. Habis Fatihah, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan berisi apa-apa. Amalkan salawat. Melihat baju bagus, salawati dulu aja. Orang belajar menyambar salawati dulu. Nah itu keberkahan surah Al-Fatihah, keberkahan salawat. Ini sangat luar biasa. Bila dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di awal daripada maulid kita sudah berdoa kepada Allah. Karena doa yang dikabulkan Allah itu diantaranya adalah di awal majlis. Makanya di awal-awal majlis itu banyak doa-doa yang dipanjatkan. Di awal maulid doanya banyak. Yang beliau sekarang ini doanya banyak. Kalau dikabulkan sangat luar biasa. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi warhamna jami'an. Ya Rabbi farham walidina. Kita minta doa kepada Allah supaya Allah memberi rahmat kepada orang tua kita. Dengan hadirnya kita ke maulid ini, Allah memberikan rahmat kepada kedua orang tua kita, baik yang hidup ataupun sudah orang meninggal dunia. Dengan keberkahan kita duduk di maulid ini, kita minta doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kedua orang tua kita. Makanya pada saat ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, itu tangannya berdoa. Kenapa? Karena isinya dari awal sampai habis, ya Rabbi salli sampai habis itu apa? Isinya adalah doa. Ya Rabbi warhamna jami'an, ya Allah, rahmati kami keberadaan. Beri kami kasih sayang keberadaan. Ya Rabbi warham kulla muslim. Rahmati orang muslim keberadaan. Ya Rabbi warham, ya Rabbi waghfir li kulli muslim. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni segala orang-orang yang berdosa. Ya Rabbi ya sami' du'ana. Ya Allah yang mendengar doa kami. Ya Rabbi balighna nazuruh. Ya Allah sampaikan kami berziarah ke makam Rasulullah. Ini doa naik haji. Supaya naik haji.
banyak baca doa ini. Mun handal cepat naik haji, banyak baca surat Al-Waqiah, surat Al-Baraq, surat Yasin, surat Tanah, surat Wasiat. Itu namanya lah. Dan surat Tanah jadi kalau dijual cepat naik haji. Surat Wasiat menanda baca juga itu cepat naik haji insyaallah. Ya Rabbi hifdzana wa amanah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau dengan berkah Maulid ini, hifdzana wa amanah, mendapat keamanan, mendapatkan penjagaan. Karena disebutkan dalam perkataan ulama bahwa orang-orang yang mengadakan maulidnya Rasulullah SAW, orang-orang yang membaca maulid di rumahnya, Allah disebutkan min muslimin karena fi baitihi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dari kaum muslimin yang membaca maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa rafa'allah subhanahu wa ta'ala al-qamta wal waba. Maka Allah akan mengangkat dari orang tersebut, Allah akan mengangkat dari rumah tersebut al-qamta wal waba. Segala macam penyakit akan diangkat oleh Allah. Kita baca maulid di rumah, Allah akan angkat penyakit di rumah itu. Orangnya kada garingan, orangnya kada sakitan awak. Kemudian bukan hanya itu, juga orang yang membaca maulid tadi di rumahnya, Allah akan jauhkan daripada kebakaran. Allah jaga daripada kebakaran. Dan juga bukan hanya itu, Allah hindarkan orang tersebut dari segala bala, segala bencana. Allah jauhkan. Juga Allah akan jauhkan orang tersebut dari segala orang-orang yang dengki dengan dia. Jadi ada orang-orang itu yang kada senang lawan kita. Ada orang-orang dengki lawan kita. Kada kawan melihat kita nyaman lalu menyambar. Kada kawan kita nukar barang-barang yang hanya disampaikan. Palingan nukar berhutang, palingan mengarigi. Apa banyak-banyak berisi harta tapi ujung-ujungnya berhutang juga. Padahal bahkan melihat orang di pinggir rumah nukar sepeda motor pingsan, bahkan masuk rumah sakit, saking dengkinya lawan orang di sebelah. Apabila kita bacakan maulid, maka Allah akan angkat itu. Orang-orang yang dengki, orang-orang yang hasad, bahkan juga rumah tersebut akan diamankan daripada pencurian. Akan diamankan dari pencurian. Baca maulid di rumah, insyaallah terjaga, insyaallah terhindar dari pencurian. Bahkan juga ada amalan supaya jangan dimasuki syaitan rumah kita. Di antara amalannya adalah dibaca pada saat guring. Biasanya kalau kita ada guring baca apa? Baca apa anda guring? Anda guring apa? Mengisi HP. Anda guring mengisi HP itu. Kada sempat lagi bacaan. Bahkan guringnya lawan HP. Sampai tak guring, tak bangun, dilihat di HP. Kada sempat lagi bacaan. HP aja di tangan terus. Ada laki HP aja terus, laki yang namakan HP aja terus, ada di kautakan. Namun kita anda guring, ini sunahnya Rasulullah. Ya Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia cinta dengan aku. Apabila dia cinta dengan aku, maka dia nanti bersamaku di dalam surga. Jadi kalau kita bersama Rasulullah di surga nyaman. Kelas apa namanya tuh? VIP. Kelas nyaman. Amalan sunnah yang kau kita gawi anda gurih. Yang pertama bawa wudu. Ibu-ibu gurih wudu lah. Kita seberata gurih wudu lah. Ini sunnahnya Rasulullah. Bawa wudu. Kita gurih bawa wudu. Ini bukan guringnya pas wudu kata. Sebelum guring
ambil air wudhu. Orang yang guring dalam keadaan suci, maka Allah akan jaga orang tersebut. Kemudian habis wudhu, baca salawat kepada Rasulullah. Baca salawat kepada Rasulullah. Berapa kali kita baca salawat sampai guring? Biasanya berapa kali? Berapa? 10. Ada lagi yang lebih lah. 100. Baik lagi. Karena dikisahkan. Kita keutamaan dalam malam pertama ini supaya semangat. Kita keutamaan baca salawat, keutamaan baca maulid, supaya semangat. Ada maulid ulang terus. Ada orang acara maulid ulang terus. Sampai di rumah gak ada masak lagi. Pokoknya dilihat itu keberadaan. Untuk di sini, untuk di jauh sini, bahkan memberangkat pulang. Nah, bulanan gantung panci. Nah, baca salawat. Ini sunahnya Rasulullah. Kita bersalawat sekali dibalas oleh Allah 10 kali. Kalau 100 kali berapa? Berarti 1000 kali. 1000 kali dibalas oleh Allah. Anda guring baca salawat. Jangan Anda guring HP hanya dipikir. Karena mimpi HP juga. Mimpi hantu lah. Orang baca salawat. Anda guring baca salawat. Salawatnya 100 kali. Kenapa jadi 100 kali? Bolehlah kurang, boleh aja, tapi yang bagusnya 100 kali. Karena diceritakan ada orang di Mekah. Di sini itu di Mekah, pada saat ibadah haji, salawat terus yang dibaca. Salawat terus yang dibaca. Salawat terus yang dibaca. Melempar jimrah, melempar batu, ketika melempar tadi salawat terus yang dibaca. Di Mina salawat, di Arafah salawat. Habis itu ditakuni. Kenapa yang ini bacaannya salawat saja terus? Padahal ada doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ujar sedih, ulun ini baca salawat terus. Ulun ini tulah haji lawan abah. Ketika ulun tulah haji lawan abah, di tengah jalan abah garing yang luar biasa. Karena orang berhaji itu kalau anda tulah haji lawan ada apa berapa? 6 bulan, tulah 3 bulan, boleh 3 bulan, bahkan sampai kawin di kapal. Sampai tasawuf di kapal, sampai beranak di kapal, ada nasi di kapal, mati di kapal itu dibuang orangnya sudah dipasang di sungai, di laut. Nah, jadi cerita di aku tulah lawan abah jadi pada mau mengobati akhirnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia jadi karena laki-laki tadi kadang-kadang dibawa peralatan bahkan mengkurangkan. Akhirnya abah ini ditutupi pakai tali kapan, ditutupi pakai tapi, dianggap terus ketutupan, dianggap mencari bantuan. Dari bantuan Allah mengurangkan abah ini, bawa cangkruk dada, membuat cangkruk dada, karena kadang-kadang jangan ini. Ditinggalkan abah, tulah kurang lebih 1 jam, boleh pulang. Boleh melihati, dibuka kain kapan tadi, ternyata orang tuanya, abahnya sudah berubah jadi keledai. Keledai itu kayak kuda. Muhasibin berubah kayak kuda. Keledai. Setelah melihat orang matilah berubah. Belum. Orang dari 6 tahun. Ada yang berubah jadi babi, ada yang berubah jadi ular, ada bahkan yang berubah jadi keledai. Akhirnya sedih benar, luar biasa sedih. Kalau ada misalnya orang yang lewat, kebetulan ada yang lewat kayak apa, membuka, ini sangat sedihnya luar biasa, sampai menangis sedih. Akhirnya duduk di pinggir jenazah abang tadi, terguling.
terguling. Maka dalam mimpi seakan-akan ada orang datang, seorang laki-laki yang sangat tampan yang luar biasa. Ujar laki-laki tadi yang datang dalam mimpi itu, wahai anak, apa yang engkau sedihkan? Ujar laki-laki yang abang yang meninggal tadi, saya Paulus ada sedih. Abang ulun meninggal, dan lebih sedihnya lagi, abang ulun berubah jadi keledai. Ulun sangat sedih seandainya ada orang yang tahu, ada orang yang melihat. Ujar laki-laki tadi menyinggung, melihati, dibuka penutup kain kafan abangnya tadi. Dibuka, ditutup ulang basah. Ujar laki-laki yang datang dalam mimpi tadi, wahai anak, jangan sedih, bergembiralah, karena wajah orang tuamu sudah berubah jadi seperti bulan purnama. Cahayanya luar biasa, seperti bulan purnama bercahaya. Maka pada saat itu, si anak tadi masih dalam mimpi, dibuka ternyata bujur, berubah seperti bulan purnama bercahaya. Tutup pulang. Lalu anak tadi mengatakan, wahai laki-laki yang tampan yang luar biasa, ja'kulumu mubarakun lana, kedatangan pian kepada kami membawa keberkahan. Man anta, siapa pian? Lalu laki-laki tadi yang datang dari di dalam itu mengatakan, ana Rasulullah, ana Mustafa, aku adalah Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Ternyata yang datang itu siapa? Yang datang itu adalah Rasulullah. Maka pada saat itu diciumnya di bahu Rasulullah tadi. Lalu bertanya, ya Rasulullah, ada apa wajah orang tuaku ini berubah seperti keledai? Ujar Rasulullah, di dalam mimpi itu mengatakan ada seorang malaikat yang datang mengabarkan kepadaku bahwasanya ada salah satu daripada umatmu yang Allah rubah mukanya menjadi keledai. Lalu ya Rasulullah, aku datangi ke sini, aku lihat, aku periksa. Setelah aku buka, aku doakan kepada Allah supaya berubah lagi seperti manusia biasa. Lalu ya Rasulullah, apa gerangan orang tua ulun ini berubah jadi keledai? Lalu Rasulullah mengatakan, di antara hikmahnya Allah, orang tua ini adalah orang yang suka makan riba. Menghutangi orang sejuta, bayar 1.500.000. Menghutangi orang 2 juta, bayarnya 2.500.000. Itu riba, hukumnya haram. Hukumnya haram, maka duit haram. Ada orang yang menghutangi kayak itu, jangan ampun. Orang yang menghutangi itu makan yang haram. Nah, tapi ya Rasulullah, ada satu kebaikan dari orang tuamu ini. Kebaikannya apa? Orang tuamu ini orang yang suka bersalawat kepadaku. Orang tuamu ini suka bersalawat kepadaku sebelum puri. Yang baca salawat 100 kali. Baca salawat berapa? 100 kali. Itu mana saja 100 itu? Lawan mengisi kafe. Lawan dalam Muhammad sambil berbincang di bawah. Sambil berpandir. Tidak membangun pulang. Tapi bagusnya baca salawat terus. Sampai 100 kali dihitung pakai tangan. 100 kali. Nah, kemudian sudah akhirnya terbangun. Nah, anak tadi terbangun. Melihat mimpi ini bujur atau terkadang kita itu mimpi, terkadang pada bujur. Mimpi makan wadai, ada wadainya. Adalah aman benar makan wadai. Sepertinya mimpi waras. Tapi yang mimpi bakami bisa betul basah. Tak saja basah. Oh tadi tak mimpi bakami. Anda benar bakami. Mimpi bakami. Dan anak tadi dibuka penutup wajah kuitan. Dibuka. Ternyata Masya Allah luar biasa. Abah yang tadi seperti keledai. Dibukanya dasar bujur. Dasar bujur
abahnya tadi sudah berubah seperti bulan purnama, wajahnya bercahaya. Maka pada saat itu sudah dimandikan, disolatkan, dikuburkan. Maka pada saat sudah dikuburkan, lalu ada suara yang mengatakan, jangan takut, orang tuamu sudah kami angkat ke tempat yang tinggi. Maka pada saat itu si anak tadi mengatakan, aku jangan anak tadi, dimanapun tempatnya aku berada, kemanapun aku berada, aku baca salawat terus. Makanya sendiri tadi salawat terus dibaca, salawat, entah melebar salawat. Nah, dari kisah ini jangan jualan kita ambil yang baiknya. Aku tadi dia mendengar ceramah orang makan riba, kau aja dapat apa ya Rasulullah. Nah, makan ribanya jangan. Kau dia sambil bersalawat, sambil makan riba, jangan. Ini yang baik diambil, yang kada baik jangan digawi. Amalkan salawat 100 kali, hendak guring. Ini bagus hendak guring. Bau wudu. Orang yang guringnya dalam keadaan berwudu, insya Allah mimpinya mimpi yang jujur. Orang yang guring dalam keadaan berwudu, insya Allah mimpinya mimpi yang jujur. Ya, apa aja orang bermimpi di patok ular? Ada orang bermimpi di patok ular, bininya bermimpi di patok ular. Berkisah lawan kawannya, di malam, panahnya itu bermimpi di patok ular. Nanti apa aja kawan? Ularnya itu buka ke mana? Buka ke kanan kah? Buka ke kiri kah? Hujan yang bermimpi tadi buka ke kiri. Nah, jangan kawan. Jangan buka ke kanan. Bukan pacangan orang sedih yang berdatang. Hujan yang kawan tadi asalnya buka ke kiri, itu ke guru. Ini buka ke kanan. Nah, pas benar. Habis itu dikaburi pulang. Ularnya itu mau masuk berdarah ke apa? Hujan yang kawan ada berdarah. Buat yang kawan jangan berdarah. Itu wah bukan benar orang yang berdatang. Hujan yang kawan tadi asalnya ada berdarah, tapi sekali fisik berdarah. Fisik berdarah. Sampai 2 tahun berdatang. Jadi mimpi itu ada yang baik, ada yang buruk. Kemudian mimpi yang baik disahkan lawan orang. Jadi kalau mimpi yang tidak baik jangan dipisahkan. Kalau mimpi dibunuh orang jangan dipisahkan. Kalau mimpi lama jangan dipisahkan. Kalau mimpi rumah kebakaran jangan dipisahkan. Kalau mimpi yang baik disahkan lawan orang. Malam tadi mana aku bermimpi orang ada orang memberi sejuta, kisahkan. Malam tadi kawannya aku bermimpi kawin, kisahkan. Malam tadi kawannya aku ada orang memberi sepeda motor, kisahkan. Bermimpi yang baik, kisahkan. Apabila bermimpi yang tidak baik, itu beludah ke kiri. Dan beludah malah tuh. Dia ada dalilnya. Itulah beludah ke kiri. Kiri rahmat Allah. Jadi kalau anda beri, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Itu amalan orang sehari. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kalau beri orang menyabat 1 kali nafas cuai. 1 kali nafas, ambil nafas dalam-dalam. Tawalah. Baiklah, tarik nafas. Dalam. Tapunta-punta. Hanya setengah. Tapi di dalam kitab itu berbeda 1 kali nafas. Jadi boleh saja beberapa kali nafas. Dan orang yang membaca ini bukan hadis Nabi tapi perkataan utama. Siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim tadaburi, maka Allah akan berikan 3 macam. Yang pertama akan aman dari gangguan syaitan. Akan aman dari gangguan syaitan. Jadi syaitan ada orang yang mengguna-guna kita pada bawah. Ada orang hendak lawan kita, di dunia ada orang yang hendak lawan kita, tapi tidak pada pun. Akhirnya yang pada tadi, dan kita tolak ke dukun.
Cinta ditolak rukun berpindah. Judulnya. Tapi kita sudah ada perisai, kita sudah ada ini yang pada kawat ditembus. Bacaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Yang kedua, aminan minas syaitan, akan aman dari pencurian. Rumah kita akan dijaga oleh Allah dari orang yang berbuat jahat. Orang-orang yang hendak berbuat jahat itu kada jangan kawat. Kenapa? Karena sudah dididik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga, Allah akan amankan orang tersebut dari mati mendadak. Ini sangat luar biasa amalan-amalan yang kita gawi undang beri, dan ini adalah sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata terus ada lagi kisah sendiri. Kisah salawat. Pokoknya kita banyak juga salawat. Ada kisahnya orang ini kondisi mencari uang. Orangnya mencari uang terus gawian. Apa namanya, nelayan. Jadi itu gawian yang mencari uang. Tapi di sini itu salawatnya sudah kayak orang. Salawatnya jadi sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima itu salawatnya sudah wujud. Karena sallu alaihi wa sallimu taslima artinya bersalawatlah kalian, bukan kita yang bersalawat. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Oh, ternyata sini tadi mengamalkan itu beribu-ribu kali, berpuluh-puluh tahun sudah membaca itu. Karena sini saya ingatkan ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Mereka bersalawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah. Jadi, sallu alaihi wa sallimu taslima terus dibaca. Beribu-ribu kali sudah dibaca itu, berpuluh-puluh tahun. Sekalinya pasti mambai lusa, mambai kiri, mapa menambali, yalah, menambali di pinggir sungai di pelabuhan. Ada beberapa orang, ada ustaz yang hendak masuk kapal. Ustaznya hendak membuat kapal, hendak menyeberang, naik kapal. Sekalinya ustaz tadi mendengar itu nelayan tadi baca salawat salah, keliru. Bacaannya apa? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ujar ustaz tadi, ya rajul, wahai laki-laki, wahai bapak, yang itu salawatnya pada itu. Orang yang jujur itu Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli, lain sallu. Kalau sallu itu kalian bersalawat. Orang Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allahumma salli ala Muhammad. Ujar laki-laki, ujar ustaz tadi, salli yang jujurnya, lain sallu. Akhirnya sudah ustaz tadi membuat kapal menyeberang di tengah kapal, di tengah lautan. Nelayan tadi itu habis dinasihati ustaz tadi bingung. Tadi ustaz tadi mengamalkan sallikan. Apa tadi? Salli. Bingung sih. Padahal yang nelayan tadi itu mengamalkan terus sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang jadi tadi salli. Akhirnya di tengah lautan nelayan tadi fokusnya Ustaz tadi sallikan. Kata perasaan lagi nelayan tadi berjalan di banyu. Luar biasa. Ada orangnya Ustaz, ada Ustaz tadi melihat ada orang berjalan di banyu. Bertakut, katanya nelayan tadi. Ujar Ustaz, untuk pian terserah aja, sallikan. Kita sudah melihat ini nih. Karamatnya luar biasa, kau berjalan di banyu.
Jadi nggak ada hujan lagi banyak. Nah ini sungguh luar biasa. Kita mengamalkan salawat ini sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan dengan berkah maulid ini kita banyak-banyak baca salawat. Salah satunya antaranya adalah hadir ke majelis maulid Rasulullah, karena salawat itu pasti diterima. Walaupun kita niat anda hadir majelis, anda dapat makanannya, orang bahagia saja. Tuh dia untuk hari ini kambing makanannya. Tuh orang bahagia itu kambing makanannya aja. Nah, kita lawat dalam makan kambing, nambah darah. Tambah darah. Lagi bukan pemaulitan nih, bukan penerbangan nih, terbang terus. Kita ada pemakanan di rumah yang lah. Ada yang gue lumpuk pak. Gue lumpuk, dia lapatan makanannya. Jadi dalam hati Allah, jadi mudah-mudahan niat di dalam hati untuk melakukan Rasulullah SAW, banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat sabarnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.